Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin Jalla Jalaluh, Rabb yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam sebuah majlis ilmu, majlis yang dibacakan padanya Al-Quran, majlis yang dipelajari padanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis wadah kita untuk saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan dalam rangka meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita pelajari pada malam ini adalah tentang Ramadan, agar Ramadan lebih berkualitas. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya akan mulai dengan dua muqaddimah untuk membuka pembahasan ini. Yang pertama, Islam ini para jemaah adalah agama yang sangat menitik beratkan kepada kualitas sesuatu. Biar sedikit, tetapi lebih berkualitas. Oleh karenanya yang harus diperhatikan adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ini kaidah untuk seluruh perkara-perkara di dalam agama ini. Hendaklah kita lebih memperhatikan tentang masalah kualitas ibadah kita berbanding kuantitasnya. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ahsan itu para jamaah adalah yang paling baik, yang paling berkualitas. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, Maha Perkasa, Ghafur lagi Maha Mengampuni. Maka ketika agama ini menitik beratkan kepada masalah kualitas, inilah dalilnya. Karena Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita, siapa di antara kita yang paling berkualitas amalannya. Salah seorang daripada ulama, Fudail bin Iyad rahimahullah, tentang makna ahsanul amal ini, amalan yang berkualitas ini, beliau mengatakan maksudnya adalah akhlasuhu wa aswabuh. Jadi kapan amalan seseorang dikatakan berkualitas, yang merupakan acuan di dalam agama ini, perkara yang sangat dititik beratkan dalam masalah agama ini, adalah ketika amalan tersebut akhlasuhu, paling ikhlas untuk Allah, dan wa aswabuhu, dan paling benar. Daripada sinilah para jemaah, yang kita ketahui, yang kita pelajari, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Ibadah tersebut murni kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan-tujuan yang lainnya. Kita salat, kita zakat, kita puasa, kita bersedekah, ibadah apa saja adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini merupakan simbol seorang muslim ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid para jemaah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam
surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Maka ibadah-ibadah apa saja? Apakah yang zahir dilakukan oleh anggota tubuh kita ataupun yang batin oleh hati kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Agar ibadah ini dikatakan berkualitas. Maka kita harus campakkan tujuan-tujuan yang lainnya. Apalagi kalau seandainya tujuan-tujuan itu adalah untuk duniawi semata. Pujian, sanjungan, omongan orang, sum'ah, ketenaran, popularitas, ingin dikatakan orang yang saleh, orang yang salihah, ini ketepikan berjemaah. Karena kalau seandainya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada embel-embel ini bahaya. Dia akan mengotori, menodai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita pelajari, kalau ibadah itu tercampuri dengan syirik yang besar, maka pahalanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pahala ibadah itu saja, semua amalnya. Tapi kalau seandainya dia bercampur dengan syirik yang kecil, maka yang gugur pahalanya adalah amalan itu saja. Sedangkan amalan yang lain yang tidak bercampur, tidak akan gugur pahalanya. Ini syarat dikatakan amalan kita berkualitas yang pertama, berjamaah. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita pentingkan itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, bukan bagaimana orang memandang amalan kita, bukan. Atau bagaimana orang menilai amalan kita, bukan. Kenapa demikian? Karena akan memberikan kita pahala bukan manusia. Bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan istri kita, bukan tetangga kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu keadaannya, untuk apa kita beribadah kalau hanya untuk mencari keridhaan, sanjungan, pujian daripada orang? Bahkan nanti dalam sebuah hadis Nabi SAW sudah kita sampaikan hadis dan di pelajaran sebelumnya, orang-orang yang berbuat riya ketika datang nanti pada hari kiamat, dia mengira mendapatkan pahala yang banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada orang itu, "Idhabu, pergilah kalian daripadaku. Mintalah pahala kepada orang yang kalian perlihatkan amalan kalian semasa di dunia. Pergi ke dia, minta pahala ke dia." Ini harus berhati-hati para jemaah. Makanya beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuh. Amalan dikatakan berkualitas, ibadah dikatakan berkualitas. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa aswabuh, dan yang paling benar. Yang paling benar sini para jemaah bukan yang dikatakan oleh ustadz, ustazah, mubalik, bukan. Tetapi standarnya adalah dalil. Kapan dikatakan ibadah kita paling benar? Kalau ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan daripada Nabi Muhammad SAW. Ini dikatakan syarat yang kedua, mutaba'ah namanya. Kalau ditanya kenapa Ustaz kita jadikan Nabi SAW sebagai standar untuk amalan kita baik atau tidak? Jawabannya lah karena Nabi SAW suri teladan kita. Kaidahnya para jemaah, tidak ada seorang pun manusia yang paling benar ibadahnya. Sebut ibadah apa saja, salatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, selain Nabi SAW paling sempurna. Maka yang kita jadikan standar adalah yang paling sempurna. Beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin amalan kita benar, maka amalan itu harus sesuai dengan tuntunan daripada Nabi SAW. Di sini beliau mengatakan, fa idza kana al-amalu khalisan. Apabila sebuah amalan ikhlas karena Allah, walam yakun sawaban, tapi tidak mengikuti tuntunan daripada Nabi SAW, dia ikhlas salat, tapi tata cara kaifiyah salatnya tidak sesuai dengan tata cara kaifiyah salatnya Nabi, maka beliau mengatakan lam yuqbal, ibadahnya tidak diterima. Seseorang berpuasa Ramadan, hukumnya wajib. Tetapi ketika dia berpuasa, dia tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW.
Mulai daripada A sampai Z-nya tentang masalah puasa, dia tidak mengikutinya. Dia puasa dengan ala dirinya sendiri. Dia mengatakan seikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya. Karena dia lam yakun sawaban. Maka beliau mengatakan lam yuqbal, tidak diterima. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalaupun seandainya amalan tersebut sesuai dengan Nabi, salatnya, puasanya sesuai, tapi tidak ikhlas, dia punya tujuan-tujuan tertentu, maka kata beliau juga tidak diterima, lam yuqbal. Hatta yakuna khalisan sawaban. Kapan amalan tersebut diterima? Kapan amalan tersebut dikatakan berkualitas, ikut standar agama? Kalau amalan tersebut ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau katakan hatta yakunal amalu khalisan sawaban. Wal khalis dikatakan amalan ikhlas idza kana lillah, apabila amalan tersebut hanya untuk Allah, 100% niat kita untuk Allah, tidak ada yang lain. Wassawab, kapan amalan dikatakan sawab? Idza kana ala sunnah, ketika amalan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamu rahimahullah. Ini standarnya berjamaah. Jadi kalau kita kini kembali kepada judul tema kita yang berkaitan dengan Ramadan, kapan dikatakan ibadah puasa Ramadan kita berkualitas? Kalau seandainya ibadah itu, puasa Ramadan itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas jelas yang pertama, yang kedua mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau melaksanakan puasa? Bagaimana beliau sangat memperhatikan kualitas ibadah puasanya? Maka dikatakan oleh sebagian para ulama, seseorang yang beribadah sedikit, ibadahnya sedikit para jemaah, tetapi di atas sunnah, itu lebih banyak pahalanya berbanding orang yang beribadah banyak tapi tidak di atas sunnah. Seseorang dia beribadah, secara kuantitas dia sedikit, tapi dia berusaha untuk ibadah tersebut mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun sedikit, pahalanya besar. Kenapa? Dia menepati sesuatu yang sudah distandarkan di dalam agama. Berbeda dengan orang yang amalannya banyak, tapi dia beramal tidak mengikuti sunnah Nabi. Itu pahalanya akan sedikit. Disinilah pentingnya kita para jamaah untuk memperhatikan masalah kualitas ini. Maka kita ingin Ramadan kita lebih berkualitas. 2025 kita sudah Ramadan. Sekarang menjelang ini, kita akan menyongsongnya. Ini sekarang sudah 17 Sya'ban. Adzan maghrib tadi sudah masuk 17 Sya'ban. Berarti tinggal 2 minggu lebih kurang berjamaah. Dan kita ingin Ramadan kita 2 minggu akan datang ini lebih berkualitas. Bagaimana caranya? Pastikan ibadah-ibadah kita terutama puasa ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan mudah berjamaah. Ini masalah hati. Apalagi kita manusia ini sangat suka kepada sanjungan, pujian. Ditambah dengan sarana-sarana yang dapat merusak amal ibadah kita. Media sosial para jemaah. Sering orang buat status-status tertentu terkait prestasi ibadahnya. Kalau ditanya, kenapa Pak? Bu, saya ingin orang mengambil faedah Ustaz. Nah itu syubhat para jemaah. Kenapa dikatakan syubhat? Di situ ada niat-niat tertentu. Kalau kita jenis orang yang memang suka dipuji, begitulah manusia kan. Maka kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Tidak ada gunanya kita menceritakan kepada orang, mengepost di mana-mana, kalau seandainya itu akan menggugurkan amalan kita. Untuk apa para jemaah? Tidak ada gunanya. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus mutaba'ah. Disinilah para jemaah perlunya kita untuk menuntut ilmu.
Minimal kita tahu tentang bagaimana tata cara puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai daripada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menahan sampai beliau berbuka. Mulai daripada amalan-amalan yang beliau prioritaskan di bulan Ramadan tersebut. Sehingga itu yang harus kita jaga berjamaah. Sehingga ketika kita melakukan ibadah sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas, maka dikatakan ibadah kita berkualitas. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah yang kedua, kita semua merasakan berjemaah. Rasa kita dengan Ramadan itu semakin tahun semakin berkurang semangatnya gitu. Sehingga kita tidak merasakan sensasi itu seperti ketika waktu kita kecil menyambutnya. Bahkan mungkin sebagian kita ketika mendengar kajian ini, oh ya, oh Ramadan, ya gitu aja gitu. Tidak ada rasa semangat yang membara, tidak ada sensasi yang luar biasa ketika menyambutnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan datang bulan Ramadan, Nabi kabarkan kepada para sahabat, Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Ini Nabi lakukan, Nabi tidak lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena sangat istimewanya bulan ini. Karena saking utamanya bulan ini. Sehingga Nabi apa? Menyampaikan ucapan selamat kepada para sahabat. Agar mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyongsong bulan yang berkah ini. Dan kita merasakan para jemaah. Perasaan kita ketika menyebut Ramadan itu berbeda ketika kita masa kecil dulu. Ini bukan masalah orang tua kita masih ada atau tidak ada, bukan itu. Tapi memang ini sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ya mereka katakan kathratul misas atau masas tumitul ihsas. Sering dia berinteraksi itu akan menghilangkan kepekaan seseorang berjemaah. Seringnya kita bertemu akan menghilangkan sisi kepekaan kita dengan sesuatu itu. Contoh, TPS para jemaah. Ini TPS bukan tempat pembuangan suara, bukan. Ini bukan politik, tapi tempat pembuangan sampah. Kita para jemaah kalau buang sampah, ya, karena sekali-sekali kita membuangnya, kita merasakan bau yang luar biasa. Bahkan kita pakai masker untuk menutupi hidung kita agar tidak terbau, bau-bau tidak sedap. Bahkan kita mungkin mual, kita pusing. Kenapa? Karena kita jarang-jarang gitu. Tapi lihat saudara kita yang profesinya sebagai tukang bersih-bersih para jemaah. Biasa mereka melakukannya. Bahkan kita lihat setiap hari mereka melakukannya. Tidak pakai masker. Biasa saja. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu para jemaah? Tidak sakit hidungnya ketika membau-bau itu. Sedangkan kita itu merasakannya. Jawabannya karena mereka sering melakukannya para jemaah. Setiap hari mereka bertemu dengan itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, shiftnya beda lagi nanti. Begitu terus. Sehingga ketika mereka sering melakukannya, sering berinteraksi dengan hal itu, sehingga itu menjadi biasa bagi mereka. Beda dengan orang yang tidak biasa. Sedangkan bau sampah di rumah kita saja, kita tidak sanggup membaunya. Apalagi di tempat membuang sampahnya. Karena kita tidak biasa. Contoh lain para jemaah, kita dahulu sebelum pergi haji dan umrah. Ini saya pribadi merasakannya para jemaah ketika kuliah di Lipia dahulu, tahun 98. Tamat daripada pondok, selesai mengabdi, kemudian pergi ke Jakarta 98, naik bus ketika itu. Sebelum itu, ketika di Jakarta itu, kuliah, di Qo'ah itu, Qo'ah itu sebuah ruangan besar, di situ ada gambar Ka'bah di situ. Saya pribadi ketika melihat gambar itu luar biasa, ingin sekali pergi ke sana. Bagaimana rasanya? Rasa itu luar biasa, sensasi itu luar biasa, perasaan itu, para jemaah. Kenapa? Karena belum pergi ke situ. Nah, ketika kita pertama kali menjejakkan kaki ke kota Mekah, kita ingin melihat Ka'bah. Banyak orang yang belum pernah pergi, pertama kali pergi ke Ka'bah para jemaah, itu meneteskan air mata. Kenapa? Terharu. Karena tidak sanggup mengekspresikan kegembiraannya.
Sehingga keluar air mata. Kan ya para jemaah? Itu sekali bertemu. Bahkan mungkin dia ingin tawaf terus. Mungkin dia ingin tidur di Ka'bah itu. Saking apa? Saking sensasinya luar biasa gitu. Kenapa? Itu pertama kali. Nanti hari pertama, oke. Kedua, oke. Ketiga, tawafnya masih di Ka'bah tuh. Keempat, tawafnya sudah di Tower Zamzam nanti itu. Tidak di Ka'bah lagi. Kenapa? Sudah biasa. Yang awalnya dia menangis melihatnya. Tapi kalau sudah biasa, apalagi orang-orang yang tinggal di situ para jemaah. Bahkan terus terang nih, mereka tidak sholat berjamaah di Masjidil Haram. Nanti kalau azan, mereka tutup tokonya, mereka sholat di depan tokonya. Salahkah itu? Tidak ada masalah. Cuman yang kita sampaikan adalah ketika sesuatu itu sering kita berinteraksi dengannya para jemaah, itu akan menghilangkan kepekaan kita dengannya. Nah ini kalau terjadi di Ramadan, itu bahaya para jemaah. Sangat bahaya. Kita bertemu dengan Ramadan sesuai dengan umur kita. 25 tahun, 25 kali kita bertemu dengannya. Kalau dikurang masa umur balik kita 15, berarti sudah 10 tahun kita bertemu dengannya. Yang 30 lebih lagi, 40 lebih lagi, yang 50 lebih lagi. Dikurang masa baliknya. Sehingga ketika kita sering bertemu dengannya, itulah makanya rasa itu berkurang gitu. Orang mengatakan tidak excited lagi untuk bisa menyambutnya gitu. Ini bukan masalah dahulu ketika saya kecil masih ada orang tua. Kita bukan mengatakan itu lebay atau enggak orangnya. Itu kan kenangan-kenangan masa kecil kita. Tapi kita maksud adalah ini kalau terjadi kepada Ramadan, sehingga ketika Ramadan menjelang, tapi rasa kita menyambutnya biasa-biasa saja, padahal ini bulan berkah para jemaah. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar itu kepada para sahabat. Tapi kalau kita Ramadan, oh iya Ramadan, gitu aja. Tidak ada usaha, tidak ada semangat yang membara untuk bisa memberikan ibadah-ibadah yang terbaik. Tidak ada usaha untuk kita memperbaiki ibadah-ibadah kita. Sehingga sensasinya sama saja. Oh ini bahaya para jemaah. Kita ingat sabda Nabi SAW di dalam Sunan Tirmidzi ya hadisnya. Ketika Nabi mengatakan, Ragima anfi rajulin, celakalah seorang laki-laki. Adrakahu Ramadan, summan salakha falam yughfarlah. Celakalah seorang laki-laki, wanita juga sama, dia bertemu dengan Ramadan. Adrakahu Ramadan. Ramadan bertemu dengannya. Summan salakh. Ramadan berakhir. Terus terang berjamaah, kita merasakan itu. Ramadan itu cepat berlalu berjamaah. Cepat sekali. Tanpa terasa, perpindahan 10. Pertama 10 kedua itu sangat cepat. Nah seseorang dia bertemu dengan Ramadan. Allah panjangkan umurnya, bertemu dengannya. Summan salakh. Ramadan berakhir. Malangnya, falam yughfarlah, tidak ada satupun dosanya yang diampuni para jemaah. Ini orang paling malang Pak, Bu. Kenapa demikian? Di saat akses kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan Ramadan para jemaah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Tinggal yang menjadi musuh itu siapa? Kita sendiri. Hawa nafsu kita. Kalau kita tidak taat, Pak, kalau kita tidak semangat beribadah dengan keberkahan Ramadan ini, itu keterlaluan. Jadi seseorang yang saleh di Ramadan, itu biasa, itulah standarnya seharusnya. Yang anehnya kalau seseorang muslim dan muslimah tidak taat ketika Ramadan, itu bahaya. Dia akan terkena dengan ancaman sabda Nabi SAW tadi, Raghima anfi rajulin, celakalah seorang laki-laki, adrakahu Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan. Tidak setiap orang bertemu, Pak, Bu. Kita bisa merasakan tetangga kita dahulu duduk bersama menyambut datangnya Ramadan, sekarang tidak ada lagi. Allah sudah panggil dia. Ada tetangga kita masih hidup, alhamdulillah.
tapi digerogoti oleh penyakit-penyakit yang berat, terbaring di rumah sakit. Kita, dengan segala keterbatasan, dengan dosa yang menumpuk, Allah masih sayang kepada kita. Coba lihat Pak. 2 minggu menjelang Ramadan, kita masih sehat, alhamdulillah. Jasmani, rohani kita masih sehat. Artinya kesempatan itu di tangan kita, para jemaah. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka wajar. Nabi kita, para jemaah, adalah orang yang sangat mulia. Tutur katanya sangat santun dan mulia. Jarang-jarang Nabi mengeluarkan statement hadis seperti itu. Celakalah. Itu jarang, para jemaah. Menunjukkan bahwasannya orang yang tidak taat di Ramadan, itu keterlaluan. Orang kalau tidak datang ke masjid di Ramadan, itu keterlaluan. Orang kalau tidak baca Quran di Ramadan, itu kebangetan memang. Kita khawatir di situ, para jemaah. Maka rasa itu harus kita hidupkan kembali. Bagaimana caranya, para jemaah? Kalau kita bawakan kepada sholat, para jemaah ya. Disebutkan oleh salah seorang ulama, namanya Bakar bin Abdullah Al-Muzani, rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza aradta an tanfa'aka salatuka." Apabila engkau ingin salat memberikan manfaat kepadamu. Ini kembali kepada berkualitas tadi, para jemaah. Ya, karena salat yang bermanfaat akan memberikan sisi positif kepada pelakunya. Di antaranya apa? Akan mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu salah satu daripada sisi positif daripada ibadah salat yang benar. Nanti kalau ditanya para jemaah, ibadah salat yang benar itu bagaimana Ustaz? Bukan sesuai mazhabnya ini, mazhabnya itu, bukan. Tapi dikatakan benar dengan 2 syarat tadi, ikhlas dengan mutaba'ah. Baru kita akan merasakan sisi positifnya kepada diri kita. Beliau mengatakan, kalau engkau ingin merasakan manfaat salat kepada dirimu, faqul, katakan, kata beliau, la'alli la usalli ghairaha. Bisa jadi aku tidak akan salat setelah ini. Ini doktrin yang harus kita tanamkan di hati kita, para jemaah. Ketika kita salat, kalau ingin salat kita berkualitas, khusyuk, menghadirkan hati dan jiwa ketika salat, katakan kepada diri sebelum salat, ini salat terakhir saya kayaknya ini. Salat Isya saya ini, yang akan saya salat ini, kayaknya yang terakhir ini. Saya akan salat lagi nanti ini. Kita kalau sudah di tahap yang seperti itu, para jemaah, kalau kita datang ke dokter, dokter sudah memvonis dengan ilmunya, nih Pak, tidak lama lagi kayak ini Pak. Ini bukan berarti nyawa kita di tangan dokter, bukan. Ini sesuai dengan ilmunya, tidak ada masalah. Tentu kita akan berbuat yang terbaik. Bagaimana supaya usia kita yang singkat itu memberikan sesuatu yang positif kepada kita. Nah ini kalau kita bawakan kepada Ramadan, juga seperti itu para jemaah. Katakan, ini Ramadan saya yang terakhir nih kayaknya. 1447 Hijriah ini yang terakhir. 2026 ini terakhir. 2027, enggak tahu nih. Maka kalau kita doktrin diri kita dengan seperti itu, para jemaah, kita akan termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Mungkin akan menjadi prestasi pribadi kita di Ramadan ini. Untuk seluruh ibadahnya. Dan terpenting itu niat, para jemaah. Niatkan yang baik-baik. Walaupun kita tahu kualitas diri kita bagaimana, kita tahu. Mungkin kita jarang menghatamkan Al-Quran, 1 bulan pun jarang mungkin. Tidak ada masalah. Karena yang Allah lihat daripada ibadah-ibadah kita, para jemaah, adalah sisi akhirnya, bukan awalnya. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu pada yang terakhirnya. Itu penting, para jemaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kita bukan bagaimana kita mengawali amalan tersebut, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Jadi kalau kita doktrin jiwa kita dengan perkataan itu, para jemaah, saya tidak akan puasa lagi tahun depan. Saya akan berbuka lagi, saya akan sholat tahajud lagi, saya akan sholat tarawih lagi kayaknya nih. Apakah salah, para jemaah? Enggak. Karena memang kita tidak tahu bagaimana nasib kita, kan ya. Jangankan 2 minggu ke depan, para jemaah, setelah ini pun kita tidak tahu. Begitu lemahnya kita manusia. Kita manusia hanya bisa merencanakan.
Ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya itu untuk memotivasi diri kita, tidak ada masalah. Kan Nabi juga mengatakan ketika Nabi diminta oleh seseorang untuk memberikan nasihat, orang itu mengatakan fa'aujiz, wahai Nabi, singkatkan, pendekkan nasihat itu. Satu di antara 3 nasihat Nabi adalah salli salatan muwadda'in. Salatlah engkau seperti orang yang salat perpisahan yang terakhir. Kenapa demikian? Pasti dia akan melakukan yang terbaik dalam salatnya. Dari segala aspek yang ada. Ini harus kita camkan di dalam diri kita para jemaah. Walaupun nanti kita tidak akan mencapai level yang kita inginkan, tidak ada masalah. Tapi kita punya standar. Kita punya tujuan para jemaah. Sama Pak Bu, ketika kita di dunia ini, kita punya bisnis, kita punya usaha, kita punya pekerjaan. Kita kan punya sesuatu target yang ingin kita capai para jemaah. Contoh seorang pedagang lah, dia ingin sampai target tuh omsetnya seperti ini. Kan punya para jemaah. Sehingga dia bisa mengukur, dia sukses apa tidak nih? Dia untung apa tidak nih? Itu di dunia para jemaah. Untuk perkara-perkara dunia yang kita tidak bawa ke kubur kita. Apalagi untuk masalah-masalah akhirat. Makanya para jemaah, seorang muslim dan muslimah itu harus punya selera tinggi untuk akhiratnya. Itu penting. Seorang muslim dan muslimah harus punya selera tinggi untuk masalah akhiratnya. Masalah dunia saja, kita ingin HP itu yang original, kita nggak mau yang KW-KW. Kan iya, kita mau kendaraan kita yang original, kita nggak mau yang KW-KW. Itu masalah dunia. Kenapa kita tahu? Kalau dia original, oh ini bagus nih, berkualitas nih. Sudah azan, Mbak. Ini apalagi masalah akhirat berarti. Tentu kita harus lebih punya standar tinggi untuk itu. Jangan kita salah tujuan dalam kehidupan ini. Dunia kita punya standar tinggi, kita mau semuanya original. Tapi untuk akhirat, biasa-biasa aja lah. Nggak usah taat-taat kali. Itu kan bahaya para jemaah. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba kepada Allah. Ini kewajiban kita para jemaah. Adapun pekerjaan-pekerjaan dunia kita itu sampingan untuk kita menunggu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu, wallahu a'lam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama menerangkan ada beberapa kiat dan tips agar kita bisa menjadikan ibadah Ramadan kita lebih berkualitas. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya maksudnya para jamaah menggabungkan di antara usaha, ikhtiar dengan doa. Itu tawakal namanya. Ketika seorang hamba menggabungkan di antara usaha atau ikhtiarnya dengan doa kepada Allah, itulah hakikat daripada tawakal. Jadi dia bukan hanya mengandalkan dirinya untuk bisa mencapai sesuatu itu, tapi juga dia membawa Allah subhanahu wa ta'ala ke sana. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan berjamaah, dalam menyambut kedatangan musim-musim ibadah, seorang hamba sangat membutuhkan bimbingan, bantuan, dan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menyambut kedatangan musim-musim ibadah, seorang hamba sangat membutuhkan bimbingan, bantuan, dan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara meraih itu semua adalah dengan bertawakal kepadanya. Usaha tadi sudah kita sampaikan berjemaah, bagaimana kita berusaha sedaya upaya untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih berkualitas. Sudah kita sampaikan dengan dua mukaddimah tadi. Nah, doa itu penting berjamaah. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akramu indallahi minad doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada doa. Tanpa kita sadari, ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah, merengek kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sangat suka kepada hamba yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena secara tidak langsung dia sudah mengatakan dirinya lemah. Allah kan sudah mengatakan dalam Quran berjamaah, wa khuliqal insanu dha'ifa, dalam surah An-Nisa, manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi lemah, lemah segala-galanya. Nah, ketika kita menyambut musim-musim ibadah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita sangat butuh kepada pertolongan daripada Allah. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Ini doa. Minta, merengek, bersimpul hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan andalkan diri kita. Jangan katakan, saya ini kan ustadz nih, saya S1 loh. Saya hafal Quran. Saya ada sanad loh. Saya sudah sertifikasi ini Al-Quran. Jangan, berjamaah. Karena kalau seorang manusia ketika dia beribadah, mampunya dia beribadah, dia menyandarkannya kepada dirinya sendiri, dia sudah membuka pintu-pintu kesombongan
Itu jalannya syaitan untuk menggugurkan amalan kita para jemaah. Tidak boleh salah seorang pun di antara kita mengatakan sanggupnya dia ibadah, sholat berjamaah kah, berzikir, baca Quran, itu karena dirinya sendiri. Tidak para jemaah. Itu karena Allah. Karena Allah yang memegang hati kita. Ini hati manusia para jemaah. Di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati-hatinya hamba di jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkan sekehendak Allah. Maka ketika hati kita ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah bantuan, bimbingan, taufik datang daripada Allah. Itu kemudahan namanya para jemaah. Sering kita katakan banyak orang yang mendengar azan. Banyak. Tapi daripada sekian banyak itu, berapa persentase yang datang ke masjid untuk salat berjemaah? Banyak orang yang tahu puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Bahkan dia tahu dengan keutamaan-keutamaannya. Tapi apakah setiap orang yang tahu akan mengerjakannya padanya? Belum tentu. Banyak orang yang tahu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dia tahu Ramadan itu bulannya Al-Quran. Siap dengan dalilnya. Tapi apakah dia senantiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Belum tentu para jemaah. Kenapa demikian? Semuanya tergantung kepada taufik daripada Allah. Dari mana kita mendapatkannya para jemaah? Itu doa tadi. Maka kita harus membawa Allah dalam semua urusan kita. Jangan kita andalkan diri kita sendiri para jemaah. Kita memang punya perencanaan. Sudut dunia lah. Kita punya perencanaan. Kita punya plan A, B, C. Tapi apakah selesai? Belum. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kemudahan daripada Allah. Apalagi ini musim ketaatan. Bukan musim biasa para jemaah. Kalau kita tidak minta taufik, bantuan, bimbingan daripada Allah, kita akan kalah Pak Bu. Hati kita ini akan turun naik dia nanti. Mungkin di puasa pertama, Masya Allah, kita gas. Itu saya akan sholat di Al-Badar nih. 1 juz 1 malam nih. Saya akan khatam Al-Quran nanti nih. Digas. Kedua, ketiga, nggak nampak lagi. Kakinya sudah kram. Itu baru fisiknya para jemaah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, wujud daripada kita tawakal itu, menyerahkan diri kita kepada Allah. Jadi bukan masalah ilmu, bersama. Seperti sudah kita katakan, banyak orang berilmu, Pak, Bu. Bahkan strata pendidikannya 1, 2, 3, Timur Tengah. Tapi apakah setiap mereka mengamalkannya? Belum tentu. Maka kita minta dalam ilmu nih, berarti ini perkataan untuk saya pribadi lebih. Adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu saja, Pak. Sama ketika kita minta berdoa untuk diberikan anak oleh Allah, para jemaah. Kita kan tidak boleh minta anak saja. Katakan, ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Itu harus. Makanya doanya, Rabbi habli minas solihin. Jangan minta anak saja. Karena bisa jadi anak akan menjadi ujian terberat bagi orang tuanya. Bisa jadi anak itu akan menyeret kaki kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat para jemaah. Sama dengan ilmu. Kan Pak dalam sebuah hadis sebutkan orang yang pertama kali dicampakkan. Ini hadis membuat bulu kuduk kita merinding para jemaah. Orang yang pertama kali dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka bukan penyembah berhala, bukan Pak. Tapi orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Itu berat. Apalagi kalau dia untuk ilmu agama, tujuannya untuk dunia. Saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Kita ingat para jemaah ketika saya pribadi awal masuk pondok pesantren dahulu tahun 91. Tamat SD kecil, Pak. Pergi ke sebuah pondok pesantren. Kemudian mendaftar, disuruh baca juz amma, saya lupa apa suratnya. Kemudian Buya mengatakan, oh lulus nih. Buya mengatakan kepada orang tua, ayah saya rahimahullah, Pak ini anak mau dijadikan paham dunia apa akhirat? Kalau dunia tidak di sini tempatnya. Di sini tidak ada ijazah, itu dahulu Pak. Tahun 91. Kalau cari ijazah tidak di sini.
Sini bukan untuk cari dunia, ini untuk cari akhirat. Ayah saya pandang saya, betul nih. Karena jarak pondok dari pemukiman penduduk barangnya itu 1,5 kilometer. Daripada pemukiman itu sampai ke pondok, itu hutan belantara. Jalan setapak kecil. Yang lewat bukan orang, Pak, Bu. Hewan-hewan hutan. Mohon maaf, seperti khinzir, babi, dan seterusnya. Saya dari kilo 1 nih, rumah saya, rumah orang tua, naik sepeda unto itu, Pak. Kalau kita naik ke Leton itu dahulu, saya turun. Tidak sanggup mendaki orang tua, saya turun, saya dorong. Turun ke bawah juga seperti itu, karena remnya tidak pakam, jadi ditarik-tarik. Seperti dahulunya. Dia mengatakan, betul nih kamu di sini nih. Saya katakan betul. Masih kecil, Pak. Saya tidak tahu kenapa itu. Di saat teman-teman mungkin ke SMP favorit yang ada. Dikata, betul. Ini tidak ada orang nih. Semua hutan. Hutan, Pak. Bukan semak-semak. Betul, orang Malaysia mengatakan semak-semak belukar. Bukan. Hutan betul. Tidak ada toiletnya. Diterangkan. Kalau toiletnya mesti bawa plastik kecil. Nanti kalau ingin membuang, cari tempat tinggi, buang, ikat, lempar. Seperti itu testimoninya, Pak, disebutkan. Listrik tidak ada. Hanya dari pada jam 7 malam sampai jam 10 malam. Setelah itu, lampu togok kalau di kitanya. Yang kecil-kecil itu, Pak. Kalau kita belajar, enak kita dulu belajar, tiba-tiba hidung kita hitam. Kita ketawa sama teman-teman karena hidungnya hitam. Kenapa? Memang lampu togok dari sumber sumbu itu, Pak. Tapi luar biasa, berjemaah. Karena memang kalau kita ingin sesuatu yang luar biasa, kita harus melalui perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Saya tidak katakan ini kisah sukses, enggak, berjemaah. Tetapi ini akan menjadi memori yang indah untuk generasi-generasi yang setelahnya. Mungkin sama sekarang ketika kita para orang tua memasukkan anak ke pondok pesantren, alhamdulillah tidak seperti dulu, Pak. Terus terang, kalau dulu kan pondok pesantren itu digambarkan tempat anak-anak nakal. Kita pakai nem dulu. Kalau nemnya rendah, 24 ke bawah, pondok aja lah. Buat malu nanti. Anak kita nakal. Dipanggil nanti, pondok. Terkesan seperti itu, para jemaah. Alhamdulillah sekarang, di saat dakwah sudah menjamur di mana-mana, alhamdulillah hidayah masuk kepada orang tua, melihat bagaimana sisi positif ketika anak-anak memahami masalah agama. Tetap para jemaah, ketika masuk kepada pesantren dilihat fisik bangunannya, bukan isinya, para jemaah. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ada AC? Ada, alhamdulillah. Ada tempat bermain? Ada. Ada kolam renang? Ada. Masuk. Nah itu, para jemaah. Jadi yang diperlukan di sini adalah bagaimana kita bisa menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah, para jemaah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Seperti salat berjamaah sekarang, berjamaah, yang akan kita lakukan. Itu masalah hati, Pak. Ketika Allah menundukkan hati kita, maka hati ini mudah untuk dibawa ketaatan kepada Allah. Maka terkait Ramadan, doa dengan 3 bentuk. Yang pertama, doa minta dipertemukan dengan Ramadan. Ini harus, Pak. Karena kita baru diberikan kesempatan, belum bertemu dengannya, baru kesempatan, pursoh baru. Artinya apa? Bisa jadi bertemu, bisa jadi tidak. Bisa jadi bertemu dalam keadaan sehat walafiat, kita mampu beribadah, bisa jadi tidak. Semuanya tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta agar dimudahkan untuk ibadah. Agar kita ketika kita bertemu dengannya, kita mudah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, Pak. Mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang dipanjangkan umur bertemu dengan Ramadan, tapi banyak penghalang-penghalangnya. Sakitlah, berbaring di rumah sakit, tidak bisa ke masjid, tidak bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dipanjangkan umur, bertemu dengan Ramadan, dimudahkan beribadah dalam keadaan sehat walafiat. Yang ketiga, minta agar Allah terima segala amal ibadah kita. Ini 3 poin untuk kita beribadah kepada Allah ketika berdoa di bulan Ramadan, para jemaah. Makanya sering saya katakan di kajian-kajian tentang Ramadan ini, kalau kita berdoa, Pak, mulai sekarang 2 minggu ke depan baru Ramadan, itu sudah sangat terlambat. Karena para salaf dahulunya mereka berdoa untuk bertemu dengan Ramadan sittata ashhur, Pak, 6 bulan sebelum Ramadan. Coba kita hitung mundur.
6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah berdoa, bertemu dengan Ramadan. Kita baru 2 minggu, Pak. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada yang tertunda untuk kita melakukan sebuah kebaikan. Yang terpenting, bagaimana kita memulainya. Berdoalah daripada sekarang, waktu-waktu yang mustajab, ya, agar kita dipertemukan dengan Ramadan, diberikan taufik beribadah di bulan tersebut, dan ibadah-ibadah kita diterima di bulan itu. Di antara doa yang disebutkan oleh para ulama seperti doanya Yahya ibn Abi Katsir ketika beliau mengatakan Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah antarkan aku kepada Ramadan, wasallim Ramadan li, antarkan Ramadan kepadaku, wa tasallamhu minni mutaqabbala, terimalah segala amal ibadahku di bulan ini ya Allah. Mungkin demikian para jemaah, insyaallah lanjutan akan kita sampaikan di Rabu depan, lanjutan daripada agar Ramadan kita lebih berkualitas. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lu matasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.